Siapa yang menyangka, ternyata Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman pernah berbeda pendapat dalam memutuskan hukum tentang kambing perusak tanaman. Selengkapnya, dengarkan cerita ini sampai akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 78 sampai dengan ayat 79. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat tegas dalam menetapkan hukum mengenai berbagai masalah persengketaan. Di samping itu, Nabi Sulaiman memiliki ilmu tentang agama dan perundang-undangan. Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam tafsir Al-Marogi Juz 1 halaman 95 menjelaskan, suatu ketika ada sebuah tanaman yang sudah tumbuh lebat. Tanpa disengaja tanaman itu dirusak oleh ternak kambing seseorang. Pemilik ternak dan tukang kebun merasa bingung. Ia menghadap kepada Nabi Daud alaihi salam untuk memberikan keputusan bijaksana dalam persoalan ini. Nabi Daud alaihi salam memutuskan agar ternak kambing itu diserahkan kepada pemilik tanaman sebagai gantinya. Tak lama setelah Nabi Daud memberikan keputusan, Nabi Sulaiman berpendapat jika hal itu bukan keputusan yang tepat. Nabi Sulaiman mengatakan, lebih baik bahwasannya tanaman itu diserahkan kepada pemilik ternak kambing, agar ia mengurusinya sampai tanaman itu tumbuh lagi seperti semula, dan ternak kambingnya diserahkan kepada pemilik tanaman. Maka, pemilik tanaman boleh mengambil manfaat dari kambing itu, seperti anak-anak kambing, air susu kambing, bulu-bulu kambing, dan manfaat-manfaat lainnya. Setelah itu, ketika tanaman telah tumbuh seperti semula, maka mereka saling mengembalikan hak milik mereka. Tanaman diserahkan kepada pemiliknya, dan ternak kambing diserahkan kepada pemiliknya. Kemudian, Nabi Daud alaihi salam menyetujui keputusan hukum menurut pendapat Nabi Sulaiman alaihi salam. Demikianlah Ibnu Katsir menerangkan dalam tafsir Ibnu Katsir juz 17 halaman 91 sampai 92. Perbedaan sudut pandang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam menurut Al-Marogi dalam tafsir Al-Marogi halaman 96 menjelaskan, Nabi Daud alaihi salam melihat kemadaratan pada tanaman, kerugiannya sama dengan harga kambing-kambing tersebut, maka beliau menyerahkan kambing-kambing itu kepada pemilik tanaman. Sedangkan Nabi Sulaiman melihat dari sudut manfaat kambing dengan manfaat tanaman, maka beliau menetapkan hukum seperti demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan pemahaman yang lebih mantap kepada Nabi Sulaiman alaihi salam tentang hukum yang lebih tepat, sehingga ijtihadnya lebih benar. Kendati pun demikian, bukan berarti mengurangi kemuliaan Nabi Daud alaihi salam, dan beliau tidak memperoleh pahala atas ijtihadnya. Kendati pun demikian, bukan berarti mengurangi kemuliaan Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan menetapkan hukum atau hikmah dan kenabian, serta menganugerahkan juga ilmu yang bermanfaat kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kasus di atas membuktikan bahwa dua orang hakim yang menghadapi kasus yang sama bisa berbeda putusan karena perbedaan tingkat pemahaman. Yang terpuji adalah yang lebih dalam pemahamannya terhadap kasus, petunjuk teks, jiwa ajaran, dan kondisi sosial budaya yang dihadapi. Bagi seorang hakim, keinginan berlaku adil dan pengetahuan hukum saja belum cukup, tetapi semua itu harus disertai dengan yang diistilahkan oleh Al-Quran, yaitu hikmah, kemampuan penerapan, sehingga kemaslahatan dapat diraih atau kemadaratan dapat ditampik.